Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Enrico Pramana Karyawan dengan NIM 188011020. Angkatan 2018 semester 6. Hari ini akan memperagakan Clinical Skill Lab dengan tema atau topik hacking, presisi dan ekstirpasi, khususnya dengan topik hacking, yaitu penjahitan. Sebelum kita melakukan teknik hacking atau penjahitan, alangkah baiknya kita melakukan anamnesis atau wawancara medis kepada pasien dengan teknik Secret 7 dan Fundamental 4. Hal terpenting yang kita harus tanyakan kepada pasien adalah identitas terlebih dahulu, lalu lokasi dari kejadian luka, lalu di mana tempat terjadinya luka, apakah terjatuh, lalu apakah terjatuhnya di tempat yang kotor atau yang bersih, lalu mekanisme terjadinya luka seperti apakah terjatuh, apakah tertusuk benda tajam atau terobek, lalu terkait onset atau durasi terjadinya luka, apakah berapa jam, berapa menit, atau berapa hari. Lalu yang harus kita tanyakan juga adalah riwayat perdarahan sebelumnya, lalu kita tanya terkait juga riwayat penggunaan obat, lalu kita tanya juga terkait riwayat gangguan hemodinamik seperti apakah mempunyai gangguan pembekuan darah dan lain-lain. Adapun indikasi dari tindakan hacking ini adalah jika lukanya tidak terlalu kotor dan lumayan dalam. Jadi kita harus menjahitnya untuk memudahkan agar kulit yang robek itu mudah menjadi satu. Namun luka tidak boleh terlalu kotor. Jika terlalu kotor, jika kita tutup dengan rapat, maka kuman akan terjebak di dalam luka itu. Teknik hacking ini memiliki kelebihan, yakni mempermudah dari luka itu untuk cepat sembuh karena kita merekatkan antara kulit satu dan lainnya yang robek agar lebih mudah untuk menyambung. Namun kekurangan dari tindakan ini adalah memungkinkan untuk terjadinya seperti luka jahitan, lalu mungkin terjadi infeksi dan lain-lain halnya. Namun jika tidak dilakukan tindakan ini, maka luka akan lebih lama untuk sembuh. Setelah anamnesis dan melakukan informed consent atau menjelaskan kepada pasien apa indikasi, apa kelebihan dan kekurangan tindakan ini, maka hal selanjutnya adalah mempersilahkan pasien untuk tidur dan membuka bagian yang luka. Dan sembari kita melakukan pemeriksaan primary survey. Pertama adalah mengecek airway, breathing, dan circulation. Untuk airway dan breathing bisa kita cek dengan mengajak bicara. Jika pasien sadar dan berbicara lancar, maka airway dan breathingnya bagus. Nah, untuk circulation kita harus cek apakah di mana lokasi perdarahan, apakah ada perdarahan aktif, ataupun kita mengecek tekanan darah. Sebelum kita lakukan tata laksana penjahitan, alangkah baiknya kita melakukan penilaian dari luka itu sendiri. Hal utama yang kita harus nilai adalah terkait besar luka, lokasi luka, panjang luka, lebar luka, kedalaman luka, dan besar banyaknya kotoran yang ada pada luka itu sendiri. Nah, setelah itu selesai, nah kita melakukan tindakan hacking. Nah, sebelum melakukan tindakan hacking, kita harus mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Menyebutkan dan mempersiapkan alat yang akan digunakan dengan memperhatikan sterilitas, head cap, face shield, masker, aseptic gel, handscoon steril, hacking pad, povidone iodine, larutan salin, lidocain, comb, nirbecken, duct steril, kasa steril, pinset anatomis, gunting benang, needle holder, pinset chirurgis, spike, kapas, needle ukuran 3 non-absorbable, tempat sampah, safety box, pisahkan tempat steril dan non-steril, tuangkan povidone iodine dan salin di comb yang terpisah. Setelah mempersiapkan alat,
Kita diharuskan untuk menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan untuk melindungi diri agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Gunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan head cap, lakukan tindakan aseptik dengan teknik operasi. Menggunakan handscoon steril, memasang duk steril, sterilisasi medan operasi, melakukan gerakan antiseptik dari dalam keluar, melakukan anestesi lokal menggunakan lidocaine, berikan anestesi secara sukutan di daerah yang akan dilakukan hekting. Tutup spike dengan benar dan buang di safety box. Sekarang kita harus mengecek efek dari anestesinya. Apakah dirasakan sakit? Tanyakan pada ibu. Kita masukkan ke luka apakah terasa sakit. Lalu tanyakan juga apakah bagian luka ibu sudah kebas atau sudah tebal. Jadi tidak terasa sakit lagi. Genggam needle holder dengan benar, yakni menggunakan ibu jari dan jari tengah. Ambil needle langsung dari bungkusnya menggunakan needle holder tanpa menyentuhnya dengan handscoon steril. Memasang jarum melengkung pada needle holder di antara 2/3 depan dan 1/3 belakang, mengunci needle holder. Posisi tangan pronasi penuh dengan siku 90 derajat dan bahu abduksi. Tusukkan jarum 1 cm dari tepi luka, mendorong jarum maju dengan gerakan supinasi pergelangan tangan, dan aduksi bahu serentak sesuai arah lengkungan jarum. Setelah jarum muncul dari balik kulit, ujung jarum ditarik. Ditarik dengan needle holder dengan menarik jarum, sampai ujungnya tersisa 3-4 cm dari kulit. Menusukkan jarum ke tepi luka yang lain, dengan kedalaman dan cara yang sama. Tangan kiri memegang benang yang lebih panjang dan tangan kanan memegang needle holder. Membuat simpul surgeon knot dengan needle holder, yakni dengan pola 2-1-1. Menjepit dan menarik benang panjang, dan menempatkan di sisi benang pendek. Memotong benang dengan menyatukan ujung gunting yang terbuka pada benang, digeser sampai ke simpul, diputar miring 45 derajat dan dikatupkan. Selanjutnya kita mengecek kembali apakah masih efek anestesinya. Ibu apakah masih sakit ibu? Masih tidak sakit, baik. Apakah masih kebas ibu? Baik. Lakukan langkah yang sama,
Lakukan pada kulit yang berdekatan di samping. Atur jarak agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kita akan melakukan identifikasi dari hasil dari hecting ini. Pertama kita lihat apakah hectingnya itu antara kulit dan kulit menyatu dengan baik, lalu jaraknya apakah sudah bagus. Nah, setelah itu karena jika sudah bagus maka kita bisa memasangkan plester sekarang. Berikan salin pada bekas jahitan. Lepas duk steril. Tutup hasil jahitan dengan Sufratul. Tutup Sufratul dengan kasa steril. Berikan kapas steril pada bagian atas kasa. Fiksasi kapas menggunakan plester medis. Selesai, kita edukasi pasien agar tidak terlalu banyak gerak dan tidak mengenakan air pada daerah yang luka. Lakukan tindakan Oke, aseptik sudah dengan selesai. teknik Sekarang kita operasi. membuka sarung tangan. Kita buang. Kita melepas cap. Lepas face shield. Lakukan tindakan aseptik dengan teknik operasi.